Namaku Auda Fitria Ningsih. Orang mengenalku sebagai Bribtu Auda, polwan yang disiplin, tegas, dan tak pernah lalai dalam menjalankan tugas. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari muncul, menyeduh kopi sambil memandangi seragamku yang tergantung rapi, seolah itu adalah baju zirah terakhir yang menahanku dari kegilaan dunia luar. Tapi tak ada yang tahu, di balik setiap jahitan seragam itu, ada luka-luka yang kusembunyikan rapat, luka yang tidak bisa diobati oleh hukum, apalagi oleh cinta. Aku pernah mencintainya. Suamiku, Rian. Kami menikah karena cinta, atau setidaknya aku percaya itu dulu. Tapi cinta, rupanya, bisa berubah menjadi api. Api yang membakar bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Dan aku tahu, aku bukan lagi istri biasa. Aku adalah seorang aparat negara. Tapi siapa yang bisa menegakkan hukum saat hukum sendiri tidak menyentuh luka yang kupendam selama bertahun-tahun? Awalnya, aku masih mencoba mengerti. Rian kehilangan pekerjaannya setelah pandemi, dan aku berusaha menjadi penopang satu-satunya dalam rumah tangga. Aku mengambil dinas tambahan, masuk piket malam, bahkan menawarkan diri untuk pelatihan demi tunjangan lebih. Tapi yang kulihat saat pulang ke rumah bukanlah suami yang mencoba bangkit. Dia tenggelam, perlahan, dalam dunia digital yang busuk, judi online. Setiap malam aku pulang dengan mata berat dan tubuh remuk, hanya untuk mendapati dia duduk menatap layar ponsel. Jarinya cepat menggulir, matanya merah dan kosong. Uang belanja mulai berkurang. Tagihan kartu kredit datang bertubi-tubi. Ketika kutanya, dia hanya bilang, "Lagi ngejar jackpot, bentar lagi balik modal." Kata-kata yang sama tiap malam. Jackpot, modal. Tapi aku tahu, satu-satunya yang dia menangkan hanyalah kehancuran rumah tangga kami. Aku sempat melaporkan ke atasan soal tekanan mental yang kualami. Tapi sebagai anggota kepolisian, aku tahu betul sistem tidak selalu berpihak pada kita. Curhat soal masalah rumah tangga hanya akan membuat orang lain mencibir di belakang. Polwan kok gak bisa atur suami sendiri? Begitu kira-kira bisik-bisik yang akan beredar. Jadi aku tutup mulut. Aku tetap kerja seperti biasa, menegakkan hukum di jalan, menangani KDRT, menenangkan istri-istri yang datang menangis karena suaminya mabuk atau berjudi. Ironis, aku yang memberi mereka nasihat untuk tegar, padahal aku sendiri sedang sekarat di rumah. Lama-lama aku merasa hidupku seperti sinetron absurd. Aku memainkan peran ganda, aparat negara di siang hari, korban pengkhianatan di malam hari. Tapi aku bukan aktris. Aku perempuan biasa yang sedang kehilangan akal. Dan waktu itu, aku belum tahu bahwa rasa sakit bisa berubah menjadi senjata yang sangat sunyi. Suatu malam, aku pulang lebih cepat dari jadwal. Rian tidak tahu aku batal piket. Aku mendapati pintu rumah tidak terkunci, ruang tamu kosong, dan suara desahan lirih dari kamar tidur. Bukan suara video, bukan film, tapi suara nyata. Saat kubuka pintu, aku menemukannya di ranjang, bersama perempuan lain. Mereka terkejut, tapi aku tidak. Aku hanya berdiri di ambang pintu, tubuhku diam, wajahku datar. Aku tidak berteriak, aku tidak mengamuk. Aku hanya menatapnya, dan dalam sekejap aku tahu, ini bukan hanya soal judi, ini soal penghinaan. Pengkhianatan itu bukan sekadar finansial, tapi menyeluruh. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena marah, bukan karena cemburu, tapi karena aku sadar, semua yang kupertahankan selama ini adalah kebohongan. Rumah ini, pernikahan ini, suami ini, semua palsu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku membayangkan api. Bukan untuk menerangi, tapi untuk menghancurkan. Malam itu aku pergi ke SPBU, masih mengenakan seragam. Aku beli bensin, 2 jerigen penuh. Petugas tidak curiga. Siapa yang akan curiga pada seorang polwan? Aku pulang dengan wajah biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Rian sedang tidur di sofa, mabuk, bekas muntahnya di karpet belum dibersihkan. Aku mandi, menyisir rambutku perlahan, lalu mulai menuangkan bensin ke sudut-sudut rumah. Ruang tamu, kamar tidur, dapur. Aku tidak terburu-buru. Setiap tetes bensin yang meresap ke karpet dan lantai seolah menghapus setiap kenangan buruk yang menumpuk di rumah ini. Aku membuka jendela, agar api cepat menyebar. Lalu aku duduk di samping Rian. Kupandangi wajahnya yang lelah dan tua sebelum waktunya.
Kamu tahu gak, berapa banyak yang sudah kamu bakar, Yan? Bisikku pelan. Bukan cuma uang, tapi harga diriku, hidupku. Lalu aku nyalakan korek. Sel. 2 kali. Sampai nyala api menyala sempurna. Api pertama menyambar tirai jendela, lalu menjilat karpet yang basah oleh bensin. Aku berdiri di tengah ruangan, tubuhku hangat oleh panas yang baru saja lahir. Suara kayu berderak mulai terdengar, diikuti semburan asap hitam yang mengepul dari bawah pintu dapur. Rian masih setengah sadar, mengerang pelan, lalu tersentak saat panas menyentuh kulitnya. Dia bangun dengan teriakan panik, tubuhnya terpincang menabrak meja yang sudah mulai terbakar. Auda! Auda, tolong! Teriaknya. Tapi aku hanya berdiri di ambang pintu, tak bergerak. Mataku kosong. Bukan karena dendam, tapi karena semua sudah selesai sejak lama. Aku pernah menunggu keajaiban. Pernah berharap ia berubah. Tapi malam itu aku mengerti, keadilan tak selalu hadir dari hukum. Kadang, ia datang dari kobaran api yang membakar segala kebusukan. Aku bukan Dewi Keadilan. Aku hanya istri yang sudah terlalu sering dilukai. Dan malam itu, aku memilih menjadi akhir dari semua. Aku tidak merasa puas. Tidak ada perasaan lega saat melihat kulitnya melepuh, rambutnya terbakar, teriakannya menggema seperti anak-anak kecil yang kehilangan arah. Yang ada justru kekosongan. Api menyebar cepat, seperti kenangan buruk yang selama ini kupendam. Televisi meleleh, sofa hangus, jendela meledak satu persatu. Aku melangkah keluar, pelan, tanpa tergesa. Malam dingin menyambutku, kontras dengan neraka kecil yang kubangun di balik tembok rumah. Tetangga mulai berteriak, suara jeritan dan langkah kaki berdatangan. Aku duduk di trotoar, menarik napas panjang. Bau bensin dan daging terbakar menyatu dengan udara malam. Aku menoleh sekali lagi ke rumah itu. Tempat segalanya dimulai dan berakhir. Tidak ada air mata. Tidak ada sesal. Hanya satu kalimat yang berputar di kepalaku. Ini satu-satunya cara agar aku bisa tidur nyenyak. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa tenang. Seng. Mati rasa. Sirine meraung tak lama setelahnya. Mobil pemadam kebakaran berhenti dengan rem mendecit. Petugas melompat turun seperti semut menghadapi sarang terbakar. Polisi datang beberapa menit kemudian, teman-teman satu angkatanku. Mereka mengenalku. Mereka kaget. Seseorang berusaha memelukku, tapi aku menepis pelan. Aku yang bakar rumah itu, kataku dengan tenang, suaraku nyaris datar. Suamiku masih di dalam. Semua terdiam. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Komandan wilayah datang tergesa. Wajahnya kusut. Ia duduk di sebelahku, menanyakan apa yang terjadi. Tapi aku tak menjawab. Aku hanya menyerahkan pistol dinas dan lencana, lalu berkata, saya tidak layak lagi memegang ini. Saat borgol diklik di pergelangan tanganku, aku tidak melawan. Rasanya seperti kelegaan, bukan hukuman. Setidaknya kini, semua sudah jelas. Aku sudah menyelesaikan apa yang tak mampu diselesaikan oleh hukum negara. Di ruang tahanan, malam pertama aku hanya duduk menatap dinding. Tak ada pertanyaan dari penyidik yang membuatku gentar. Semua sudah kusiapkan dalam kepala. Motif, jelas, alat, bensin dan korek, saksi, tetangga, bukti, rumah hangus dan jasad yang tinggal arang. Aku tahu mereka akan mencatat semua itu, mencocokkan kronologi, mencari motif emosi atau kejiwaan. Tapi buatku, semua itu hanya formalitas. Aku sudah divonis bahkan sebelum pengadilan mulai. Aku memvonis diriku sendiri. Aku bukan korban lagi, dan bukan juga pahlawan. Aku hanya perempuan yang menolak terus dijadikan korban. Yang memilih menyalakan api ketimbang terus dibakar dalam diam. Sel selama 1 malam itu lebih nyaman dari rumahku yang dulu. Tak ada omelan, tak ada tangisan, tak ada teror notifikasi tagihan. Hanya dingin, sunyi, dan waktu yang berjalan lambat. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin waktu berjalan lebih lambat lagi. Esok harinya, aku diinterogasi oleh penyidik dari Provos. Ia muda, berusaha sopan, memanggilku, Bu Auda, dengan suara gemetar. Mungkin dia gugup karena harus memeriksa senior, atau karena dia sudah mendengar reputasiku sebagai polwan tanpa celah. Tapi kini,
Di hadapannya, bukan lagi Bribtu Auda yang berdiri tegak di apel pagi. Kini hanya ada seorang perempuan yang lelah. Lelah mencintai, lelah bertahan, lelah berharap. "Kenapa Anda membakar suami Anda?" tanyanya. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan. "Karena kalau aku tidak melakukannya, dia yang akan membakar aku dari dalam." Penyidik itu terdiam lama, seolah tak bisa menulis. Mungkin dia ingin mengerti. Tapi bagaimana mungkin? Ia belum menikah. Belum pernah melihat seseorang yang dicintainya berubah jadi iblis. Belum pernah melihat tabung gas dijual demi chip judi. Belum pernah harus memilih antara jadi korban selamanya atau jadi pelaku untuk sekali saja. Aku pikir aku akan menangis di ruang sidang, atau mungkin gemetar saat jaksa menyebutku istri yang jadi algojo. Tapi nyatanya tidak. Aku duduk tenang, tangan terlipat di pangkuan, mataku mengarah lurus ke depan seperti biasa saat apel pagi. Bedanya, hari itu bukan komandan yang berdiri di hadapanku, tapi seorang hakim. Ia membaca berkas dakwaan panjang, menyebut namaku lengkap, dan menggambarkan malam itu seperti skenario pembunuhan dingin. Padahal aku tak menyusun apa-apa. Tidak ada rencana matang, tidak ada catatan. Hanya satu malam di mana semua luka berhenti jadi diam. Jaksa menyebutku sadis. Aku tidak membantah. Mereka hanya tidak tahu seperti apa rasanya hidup bersama lelaki yang pelan-pelan membunuhmu dengan keputusasaan. Yang menghisap nyawamu tanpa pisau, tanpa senjata. Tapi dengan kebohongan, kekerasan sunyi, dan kata-kata yang tiap hari menampar harga dirimu. Mereka bilang aku kehilangan nurani. Tapi kenyataannya, nurani itulah yang membuatku bertahan selama ini. Dan akhirnya, meledak. Ibuku datang ke sidang hari itu. Duduk di barisan belakang, wajahnya kaku, matanya sembab. Aku sempat mencuri pandang padanya. Tapi dia tak membalas. Entah kecewa, entah bingung, atau mungkin diam-diam paham. Ia tahu anaknya bukan perempuan lemah. Ia tahu aku tumbuh dalam didikan keras, hidup di lingkungan yang tak ramah pada air mata. Tapi bahkan didikan paling kuat pun bisa runtuh kalau kau hidup berdampingan dengan lelaki yang setiap harinya menanamkan racun. Rian bukan hanya penjudi. Dia pecundang yang menyamar jadi suami. Dia pembohong yang tahu cara bicara manis saat dompet kosong, tapi mengamuk seperti setan ketika kalah taruhan. Dan tiap kekalahannya, ku tanggung. Tiap utangnya, ku cicil. Tiap malam mabuknya, ku tenangkan. Sampai akhirnya aku sadar, bukan dia yang hancur tapi aku. Dan tak ada yang menolong. Tidak tetangga, tidak sahabat, bahkan bukan negara. Maka malam itu, aku memilih jadi penolong untuk diriku sendiri. Dengan api. Hukuman dijatuhkan, penjara seumur hidup. Tidak ada air mata dari mataku, tidak ada pelukan dari siapapun. Hanya suara palu yang mengakhiri seluruh kisah. Beberapa orang di ruang sidang mungkin menatapku seperti monster. Tapi aku tahu, dalam diam, sebagian dari mereka mengerti. Mereka yang diam-diam pernah berpikir untuk kabur, untuk membalas, untuk mengakhiri penderitaan dengan cara yang tak bisa dibenarkan. Aku hanya melakukan apa yang mereka tak berani lakukan. Penjara bukan akhir bagiku. Ini hanya tempat baru. Di luar, aku hidup dalam penjara tak kasat mata, dikurung oleh rasa takut dan pengkhianatan. Di sini, setidaknya aku tahu tembok-tembok ini nyata. Aku tidur di kasur tipis, makan dari baki logam, dan tak punya ponsel yang berdering membawa kabar buruk. Tapi aku bebas dari dia. Bebas dari malam-malam penuh omelan dan suara chip jatuh. Bebas dari laki-laki yang membakar jiwaku sebelum aku sempat membakar tubuhnya. Malam-malam di sel terasa panjang, tapi juga tenang. Aku sering duduk sendiri di pojok ruangan, memejamkan mata, mengingat suara api. Suara itu bukan seperti teriakan, bukan seperti letupan, tapi lembut, seperti bisikan. Api bukan musuhku. Ia temanku malam itu. Ia mendengarku, menyelimutiku, dan membantuku berkata cukup. Setiap kali aku mengingat wajah Rian yang perlahan hilang di telan nyala merah itu, bukan ketakutan yang datang, tapi rasa damai. Bukan karena aku benci dia, tapi karena aku tahu, aku tak bisa lagi hidup dalam dunia yang dia ciptakan. Dunia tempat aku harus memilih antara menjadi kuat atau jadi korban. Dan aku sudah terlalu lama memilih jadi kuat, sampai akhirnya tak ada lagi yang tersisa. Jadi, saat aku menyulut korek itu,
Bukan kemarahan yang membimbingku, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa hidupku berharga, dan jika tak ada yang menyelamatkannya, maka aku akan menyelamatkan diriku sendiri, meski dengan cara paling gelap. Suatu hari, ada petugas lapas yang menatapku lama. Perempuan muda, usianya mungkin baru 20-an. Ia mendekat, lalu berkata lirih, "Kalau saya jadi ibu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama." Kalimat itu menancap lebih dalam dari vonis hakim manapun. Ia tidak tahu cerita lengkapnya. Tapi dalam matanya, aku lihat refleksi perempuan yang juga pernah terluka. Mungkin oleh ayahnya, atau kekasihnya, atau dunia. Dan saat dia berkata itu, aku ingin menangis. Bukan karena penyesalan, tapi karena akhirnya, ada seseorang yang mengerti tanpa harus mendengar semua kronologinya. Kita, para perempuan, terlalu sering disuruh sabar, disuruh diam, disuruh kuat tanpa tahu kapan kita boleh berhenti. Tapi malam itu, aku berhenti. Dan kini, di balik jeruji ini, aku menemukan sesuatu yang hilang sejak lama, diriku sendiri. Bukan sebagai polwan, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia, yang akhirnya berani berkata, "Cukup." Hari-hariku kini berjalan dengan ritme yang tak berubah. Bangun, apel narapidana, makan pagi, kerja menjahit, makan siang, lalu malam kembali menjelang. Aku tidak protes. Ritme ini jauh lebih damai dibanding hidup sebelumnya. Di sini, aku punya ruang untuk diam, untuk mendengar suara hatiku sendiri tanpa ditindih teriakan atau notifikasi hutang. Kadang aku berpikir, kalau semua perempuan punya ruang seperti ini sebelum mereka sampai ke tepi jurang, mungkin dunia takkan sesuram ini. Tapi sebagian dari kami baru belajar mencintai diri sendiri setelah jadi abu. Aku tak pernah menyangka akhir dari pernikahanku adalah kobaran api. Tapi aku juga tak pernah bayangkan bisa hidup dengan lelaki yang menjadikanku bayang-bayang. Sekarang, di balik dinding tebal dan terali besi, aku malah merasa lebih hidup. Anehnya, aku merasa bersih. Karena meskipun tanganku menyalakan api, aku tahu, jiwa yang terbakar malam itu bukan milikku, tapi milik iblis yang selama ini menyamar jadi suami. Kadang malam datang terlalu cepat, dan aku mendengar suara itu lagi. Teriakannya, erangan terbakar, suara kulit meletus. Tapi bukan karena rasa bersalah. Lebih seperti gema dari luka yang belum selesai. Rian hadir dalam mimpiku, bukan sebagai manusia, tapi sebagai bayangan gelap yang berusaha masuk kembali. Tapi aku sudah menutup semua pintu untuknya. Bahkan dari alam mimpi. Aku tak takut padanya lagi. Tak takut pada amarahnya, pada tangannya, pada wajah mabuknya. Api telah menghabisinya. Dan yang tersisa kini hanya serpihan kenangan yang pelan-pelan kusapu keluar dari hatiku. Aku bukan perempuan yang dulu. Bukan Auda yang menangis dalam kamar mandi. Bukan polwan muda yang menggigil saat suaminya menggebrak meja. Aku adalah Auda yang membakar ulang hidupnya. Mungkin tidak dengan cara yang dibenarkan hukum, tapi itu satu-satunya cara yang kutahu agar aku bisa kembali merasa nyata. Kadang, untuk hidup kembali, seseorang memang harus mati dulu. Aku tahu aku akan tua di sini. Rambutku akan memutih, kulit mengeriput, dan lambat laun dunia luar akan lupa pada namaku. Tak akan ada lagi berita tentang Bribtu Auda di televisi. Nama itu akan terkubur, diganti dengan kasus baru, skandal baru, tragedi baru. Tapi aku tidak peduli. Aku tak butuh dunia tahu kisahku. Yang aku butuh hanyalah kedamaian dalam dada. Dan anehnya, tempat ini memberikannya. Penjara adalah rumah terakhir bagi orang-orang yang gagal sesuai norma. Tapi bagiku, justru disinilah aku menemukan kembali jiwaku yang sempat hilang. Tidak ada lagi peran palsu. Tidak ada lagi topeng. Aku adalah aku, perempuan yang bertahan terlalu lama, mencintai terlalu dalam, dan akhirnya memilih melepaskan dengan cara paling keras. Kalau nanti aku mati di sini, aku ingin dikuburkan tanpa nama pangkat, tanpa bunga, tanpa air mata palsu. Cukup batu nisan sederhana, dan mungkin sepotong kalimat, dia memilih bertahan, sampai tak ada pilihan lain. Suatu siang, aku duduk di lapangan kecil penjara, menghadap langit yang kelabu. Ada angin yang berhembus pelan, membawa bau tanah dan sedikit aroma hujan. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat aroma tubuhku sendiri sebelum dunia mengotorinya. Saat aku masih gadis, bercita-cita jadi polisi, percaya bahwa hukum bisa menyelamatkan siapapun.
Tapi seiring waktu, aku sadar, hukum tak selalu hadir tepat waktu. Kadang dia datang saat tubuhmu sudah lebam, atau saat jiwamu sudah patah. Seperti lampu merah yang menyala setelah kecelakaan terjadi. Kalau saja hukum bisa melihatku lebih awal, mungkin aku tak perlu berubah jadi pembakar. Tapi sekarang aku tidak menyesali jalanku. Karena dari semua reruntuhan ini, aku menemukan satu hal yang paling mahal, keberanian untuk memilih. Dan tak semua orang berani memilih meskipun pilihannya hitam, pahit, dan berdarah. Jika aku bisa berbicara pada perempuan lain di luar sana, yang malam ini tidur dengan rasa takut, yang bangun pagi dengan wajah lebam, yang dompetnya dikuras, yang hatinya ditusuk diam-diam setiap hari, aku akan bilang, jangan tunggu sampai nyala api jadi satu-satunya jawaban. Bicara, lari, laporkan, teriak, hancurkan pintu itu sebelum mereka menghancurkanmu. Jangan seperti aku. Jangan tunggu dirimu jadi abu sebelum mengerti bahwa kau pantas untuk dicintai tanpa luka. Aku bukan pahlawan. Aku juga bukan iblis. Aku hanya perempuan biasa yang memutuskan untuk tidak jadi korban lagi. Dan kadang, keputusan itu datang dalam bentuk yang paling menyakitkan. Tapi satu hal yang selalu kupeluk sejak malam itu adalah ini. Aku mungkin dikurung, mungkin dicap, mungkin dilupakan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bebas. Dan tak ada jeruji yang bisa mengambil kebebasan itu dari dalam dadaku.